Rahayu Sakung Dumadi, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang upaya Empu Baradah membujuk Ki Ageng Loh Gawe untuk membantu Raja Airlangga membangun Istana Wetan Mas. Ki Ageng Loh Gawe seorang pertapa berusia lanjut yang bermukim di pertapaan Gunung Anjasmara. Seorang pertapa dengan sosok tinggi kurus seperti pada umumnya para pertapa pada zaman itu. Rambutnya yang panjang di bawah pinggang berwarna putih dibiarkannya tergerai, begitu pula dengan jenggotnya yang panjang memutih hingga sebatas pusar. Tidak seorang pun mengetahui berapa usia yang sebenarnya. Sebagai seorang pertapa sejati, ia sudah menjauhkan diri dari masalah keduniawian. Kesehariannya dihabiskan dengan melakukan tapa berata di pertapaan Gunung Anjasmara. Hubungannya dengan masyarakat yang datang ke pertapaannya hanyalah sebatas masalah keagamaan dan kehidupan spiritual saja. Namun, kedatangan Empu Baradah dan Empu Narotama sebagai utusan Raden Airlangga pada suatu hari kepertapaannya di Gunung Anjasmara telah mengubah peran hidupnya sebagai pertapa. "Kakang, bagaimana kabarmu?" kata Empu Baradah ketika bertemu Ki Ageng Loh Gawe. "Rahayu Adi, dengan siapakah engkau datang?" sambut Ki Ageng Loh Gawe. "Aku datang bersama Empu Narotama. Dia adalah pendamping Raden Airlangga, putra Raja Udayana dari kerajaan Bedahulu." "Om Swastiastu, Hyang Resi." Empu Narotama memberikan penghormatan kepada kakak seperguruan Empu Baradah itu. Ia begitu terkesima menyaksikan sosok Ki Ageng Loh Gawe, seorang pertapa adiluhung yang wajahnya seolah bersinar memancarkan aura keagungan. Ki Ageng Loh Gawe adalah merupakan saudara seperguruan Empu Baradah saat mereka berdua sama-sama berguru pada Maharsi Sri Vishnu Padvana yang berasal dari India. Mereka awalnya bermukim di pertapaan Ranukumbolo di lereng Gunung Semeru dan menimba ilmu di sana. Keduanya berpisah setelah guru mereka Maharsi Sri Vishnu Padvana mangkat dan diperapukan di puncak Mahameru disaksikan para dewa. Jika kemudian dirinya memutuskan untuk menjadi pertapa mengikuti jejak sang guru dan bermukim di lereng Gunung Anjasmara, maka Empu Baradah memilih mengabdi pada Raja Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa di Kerajaan Medang Kemulan. Oleh Prabu Dharmawangsa Teguh, ia diangkat sebagai penasehat spiritual di Kerajaan Medang Kemulan yang beribu kota di Wetan. Sebelum Kerajaan Medang Kemulan diserbu dan dihancurkan oleh Raja Wurawari dari Kerajaan Luaram. "Engkau datang, ada kabar apakah gerangan yang engkau bawa?" Empu Baradah menjelaskan kedatangannya ke pertapaan Ki Ageng Loh Gawe. Saat itu ingin mengutarakan maksudnya untuk meminta bantuannya membantu Raden Airlangga dalam usahanya mendirikan sebuah kerajaan baru sebagai penerus Wangsa Isyana. "Kami memerlukan bantuanmu, Kakang. Kami memerlukan penasehat dan sebagai ahli perencana. Aku yakin dengan bantuanmu maka kerajaan Airlangga akan bisa segera terwujud," kata Empu Baradah. "Adi, aku ikut prihatin dengan keadaan yang dialami Raden Airlangga. Namun engkau tahu, aku sudah tidak bisa lagi mencampuri urusan duniawi," kata Ki Ageng Loh Gawe. Sebagai seorang pertapa yang telah menjauhi kehidupan duniawi,
Mula-mula ia menolak ajakan tersebut karena tidak mudah bagi Ki Ageng Lohgawe untuk memenuhi permintaan Empu Barada. Memenuhi permintaan itu berarti ia akan kembali terjun ke masyarakat mencampuri urusan duniawi, suatu hal yang menjadi pantangan bagi seorang pertapa. Sebagai pertapa, ia terikat sumpah untuk tidak lagi mencampuri urusan duniawi. Empu Barada yang benar-benar membutuhkan bantuannya tidak menyerah begitu saja. Dengan kata-kata manis, ia membujuk Ki Ageng Lohgawe bahwa hanya dengan bantuannya lah kerajaan Airlangga dapat diwujudkan. Dengan demikian akan membantu mengakhiri penderitaan rakyat. Sekarang ini rakyat sangat menderita akibat banyaknya tindak kejahatan dan kekerasan akibat tidak adanya pemimpin dan kekuasaan sebuah kerajaan. Tujuan utama membangun kerajaan baru ini adalah demi kesejahteraan rakyat yang kini hidup dalam ketidakpastian, saling tindas-menindas. Akhirnya yang lemah yang paling menderita, kata Empu Barada. Bayangkan bagaimana jika keadaan itu berlangsung berlarut-larut, sehingga kehidupan rakyat kecil semakin menderita karena tidak adanya seorang pemimpin. Maka yang kuat akan selalu menindas mereka yang lemah dan memperlakukannya dengan sekehendak hati mereka. Telah banyak kejadian sekarang ini, orang tua tidak mengenal anak, dan sebaliknya anak tidak mengenal orang tua karena masing-masing telah dikuasai oleh nafsu angkara. Karena nafsu angkara merajalela di mana-mana, maka pelanggaran Sabto Dharma merajalela pula. Banyak kebiadaban yang dilakukan oleh para suami yang tega menjual dan menjadikan anak dan istri mereka sebagai taruhan berjudi. Sementara perampokan, penjarahan dan pembunuhan terjadi di mana-mana untuk memenuhi nafsu angkara tersebut. Akankah kita tega membiarkan rakyat hidup semakin terpuruk, sementara para resi dan brahmana sudah tidak bisa berbuat apa-apa atas semua pelanggaran Sabto Dharma itu? Para resi dan brahmana yang hidup dalam welas asih berdasarkan dharma telah kalah telak dan tidak berdaya melawan nafsu angkara murka yang merajalela. Telah banyak resi dan brahmana yang menjadi korban kesewenang-wenangan para pejabat dalam usaha menyadarkan mereka. Namun, demi kebebasan pemuasan nafsu angkara, mereka tidak segan-segan menganiaya, bahkan membunuh para resi dan brahmana itu. Karena terus didesak dan diberi paparan keadaan tentang kehidupan masyarakat yang melenceng jauh dari ajaran Dharma, maka sebelum memberi jawaban, Ki Ageng Lohgawe mengatakan bahwa ia memerlukan waktu untuk memberikan keputusan. Engkau tahu kedudukanku sekarang. Tidak semudah itu aku mengabulkan permintaanmu. Aku tidak bisa berbuat kehendak hatiku sendiri tanpa restu Dewata. Berilah aku waktu untuk memohon petunjuk Dewata. Jika Dewata mengizinkan, maka aku akan datang membantumu. Jika aku tidak datang, maka engkau tahu apa sebabnya, kata Ki Ageng Lohgawe kepada Empu Barada. Aku mengerti Kakang, aku menghormati keputusanmu. Aku pun akan melakukan doa puja brata agar Dewata Agung mengabulkan apa yang menjadi tujuan kita. Empu Barada dan Empu Narottama pun pamit meninggalkan pertapaan Gunung Anjasmara. Sepulangnya Empu Barada dan Empu Narottama dari pertapaannya, Ki Ageng Lohgawe pun segera melakukan tapa brata untuk meminta petunjuk para dewa. Dalam dialog imajinernya dengan para dewa,
ia memaparkan penderitaan rakyat karena tidak adanya kekuasaan pemerintahan, sehingga hukum rimba berlaku di dalam kehidupan rakyat. Akibatnya, rakyat kecil yang lemahlah yang paling menderita hidupnya. Setelah 40 hari 40 malam melakukan tapa brata yang sangat melelahkan, maka turunlah Hyang Brahma atau Hyang Bromo dari kahyangan. Awal kedatangannya diawali oleh munculnya sebuah benda bulat sebesar biji salak yang bersinar sangat terang. Pola sinar tersebut semakin membesar dan akhirnya muncullah sosok dewa yang tampak sangat anggun dan agung. Hyang Brahma datang untuk menyampaikan kabar persetujuan para dewa atas permohonannya tentang keikutsertaannya dalam membantu Raden Airlangga untuk mendirikan kerajaan baru. Loh gawe, bangunlah, tapa bratamu selama ini telah meresahkan keadaan di Giriloka. Sebenarnya, apakah yang menjadi keinginanmu, wahai resi? Tanya Hyang Brahma. Ampun Pukulun, para resi dan brahmana sudah tidak sanggup lagi mengatasi rusaknya perilaku dan pelanggaran Sabto Dharma di dalam kehidupan rakyat akibat tidak adanya kekuasaan tata praja yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Jika para dewa memberikan restu, hamba akan turun membantu Raden Airlangga mendirikan kembali kerajaan Wangsa Isana. Ki Ageng Loh Gawe menceritakan perihal kedatangan Empu Barada dan Empu Narottama ke pertapaannya yang memintanya untuk membantu Raden Airlangga dalam membangun kerajaan baru. Hyang Brahma atas nama para dewa memberikan persetujuannya, namun ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh Ki Ageng Loh Gawe, bahwa ia hanya bisa turun tangan sebagai penasehat saja. Sebagai pendeta, ia tidak diperbolehkan ikut dalam peperangan, apalagi sampai membunuh seorang manusia. Ia harus adil dan tidak boleh melanggar dharma. Engkau mengerti kedudukanmu sekarang, Loh Gawe. Sebagai pertapa, engkau faham tata kerama seorang pertapa. Engkau hanya diperbolehkan membantu Airlangga sebatas memberikan saran dan nasihat sesuai Sabto Dharma, Sabto Hyang Brahma. Untuk melakukan tindakan keduniawian, engkau diperkenankan mendidik seorang kesatria sebagai kepanjangan tanganmu, namun ia harus tetap berpegang teguh pada ajaran Dharma. Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan adalah tanggung jawabmu, lanjut Hyang Brahma. Sabdo yang diucapkan Hyang Brahma maksudnya ia diperbolehkan mendidik dan membekali seorang murid dengan ilmu kanuragan sebagai kepanjangan tangannya. Nantinya muridnya lah yang akan turun tangan dalam peperangan jika memang diperlukan, namun harus tetap patuh menjalankan ajaran Sabto Dharma. Sendika dawuh Pakulun, hamba akan menjunjung tinggi sabdomu. Ki Ageng Loh Gawe menyetujui persyaratan tersebut semata demi membantu rakyat yang tertindas karena tidak adanya seorang pemimpin yang kuat untuk mengendalikan tata kehidupan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, seorang raja dan pemerintahannya. Setelah mengucapkan sabdanya, Hyang Brahmana pun kembali ke kahyangan dan Ki Ageng Loh Gawe segera mengakhiri tapa bratanya selama 40 hari 40 malam. Saat itu Ki Ageng Loh Gawe mempunyai seorang murid tunggal bernama Puger yang berusia 16 tahun, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Puger karena perannya sebagai tangan kanan sang guru. Tugasnya sehari-hari di pertapaan adalah membantu Ki Ageng Loh Gawe dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
untuk keperluan menjalankan tugas membantu Airlangga membangun kembali kerajaan. Maka Ki Ageng Lohgawe menggembleng Ki Puger dan membekalinya dengan berbagai ilmu kanuragan sebagai persiapan dalam membantu perjuangan Prabu Airlangga nanti. Tugas kita nanti sangat berat, Puger. Dalam membantu Raden Airlangga nanti, engkau harus turun tangan langsung menangani berbagai persoalan yang timbul. Untuk itu, engkau harus mempunyai bekal ilmu kanuragan yang mumpuni, kata Ki Ageng. Sejak hari itu, Puger mendapat tugas baru, yaitu mempelajari berbagai ilmu kanuragan tingkat tinggi sebagai bekal perjuangan nanti. Latihan yang dijalaninya sangat keras dan hampir tidak mengenal waktu. Hal ini dilakukan oleh Ki Ageng mengingat waktu mereka tidak banyak lagi, karena mereka harus segera pergi menuju ke Gunung Prawito, di mana Raden Airlangga dan para pengikutnya berada saat itu. Sebagai kepanjangan tangan dari Ki Ageng Lohgawe, Puger pun harus mematuhi beberapa persyaratan yang ketat. Di antaranya, tidak boleh berlaku lalim, tidak boleh membunuh kecuali dalam suatu peperangan. Musuh yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Ia harus mengedepankan rasa keadilan, harus selalu bertindak sesuai dharma, dan beberapa persyaratan lainnya. Tidak beberapa lama setelah mendapat persetujuan para dewa, Ki Ageng Lohgawe pun berangkat menuju ke Gunung Prawito, tempat persembunyian Raden Airlangga dan para pengikutnya. Kedatangannya disambut dengan sangat gembira oleh Empu Barada. Ia pun diperkenalkan dengan Raden Airlangga yang menyambutnya dengan gembira pula. Selamat datang wahai Resi, terimalah penghormatanku yang tinggi. Kedatanganmu adalah anugerah terbesar Dewata Agung bagiku, sambut Raden Airlangga penuh hormat. Om Swastiastu Raden, balas Ki Ageng Lohgawe menerima penghormatan Airlangga. Sejak saat itu, Ki Ageng Lohgawe memulai peranannya sebagai penasehat dalam tata kelola perencanaan penyusunan kekuatan prajurit Praja yang nantinya diperlukan sebagai penunjang kekuatan berdirinya suatu kerajaan. Dalam suatu kesempatan, ia memberi penjelasan kepada Empu Barada bagaimana posisinya. Engkau tahu Adi, dalam kedudukanku saat ini, aku hanya bisa memberi wejangan dan petunjuk. Nantinya muridku inilah yang akan turun tangan menghadapi masalah yang dihadapi Praja, kata Ki Ageng Lohgawe ketika memperkenalkan Puger kepada Empu Barada. Sentiko Kakang, jawab Empu Barada memperhatikan sosok Puger muda dengan seksama. Sebagai seorang Brahmana yang sudah tinggi ilmu kebatinannya, ia menyadari bahwa ada sesuatu kelebihan pada diri pemuda yang bernama Puger ini. Kiranya tidaklah salah jika Ki Ageng Lohgawe, kakak seperguruannya, mengangkatnya sebagai murid tunggalnya. Dalam hati ia memuji sikap pribadi dan tindak tanduk Puger yang mengesankan. Ia percaya sebagai murid tunggal Ki Ageng Lohgawe, pemuda ini pasti dapat diandalkan. Di tempat persembunyian Airlangga itu, Ki Ageng Lohgawe melihat kenyataan bahwa rakyat kecil banyak yang menderita akibat peperangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Hal itu telah menimbulkan tekad Ki Ageng Lohgawe untuk berbuat sesuatu. Among laku kamulian dengan tidak melanggar sumpahnya sebagai pertapa. Tentunya dengan sepenuh hati ia membantu Airlangga dalam usaha membangun kembali kerajaannya yang telah runtuh dengan menyusun kekuatan baru yang diperlukan untuk berdirinya kerajaan baru nanti. Dalam pada itu,
Tanpa kenal lelah, Puger terus mengasah kemampuan olah keprajuritannya di bawah pengawasan langsung Ki Ageng Loh Gawe. Tidak jarang ia harus melakukan tapa brata singkat untuk mempelajari ilmu kerohanian berupa mantra-mantra suci. Jika Ki Ageng Loh Gawe bertugas sebagai penasehat raja dan para menteri, maka tugas Puger mudah memimpin belasan prajurit untuk melakukan patroli pengamanan di sekitar Gunung Prawito, serta melatih mereka dengan keterampilan olah keprajuritan agar mereka menjadi prajurit yang tangguh. Pengamanan yang dilakukan ini perlu agar persiapan dalam menyusun kembali kekuatan tidak terhambat oleh gangguan yang mungkin dilakukan oleh musuh-musuh Airlangga. Ketika kekuatan prajurit dirasa cukup, maka Raden Airlangga turun gunung meninggalkan Gunung Prawito, mencari daerah yang dekat dengan sungai dan pantai untuk membangun ibu kota kerajaan. Mereka sampai di suatu dusun yang kemudian diberi nama Sidorjo, yang berarti menjadi ramai. Kedatangan Airlangga dan pengikutnya telah menjadikan dusun sepi tersebut menjadi ramai. Kelak di kemudian hari, daerah ini berubah menjadi Sidoarjo. Di Sidoarjo inilah Airlangga memerintahkan untuk membangun istana baru bagi kerajaannya. Pada tahun 931 Saka, istana selesai dibangun dan diberi nama Wotanmas. Airlangga diangkat sebagai raja dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Kerajaan yang baru mereka bangun kemudian dikenal dengan nama Kahuripan, yang berarti kehidupan. Setelah pembangunan istana Wotanmas selesai, maka sebulan kemudian Ki Ageng Loh Gawe pamit untuk kembali ke pertapaan di Gunung Anjasmara, karena merasa bahwa pertapaanlah tempat yang layak baginya. Prabu Airlangga mengabulkan permintaannya dengan syarat ia tidak harus kembali ke Gunung Anjasmara. Sebagai gantinya, Prabu Airlangga menghadiahkan sebuah tanah yang terletak di lereng sebelah utara Gunung Arjuna. Daerah terpencil berhutan lebat itu kemudian diberi nama Giri Lawangan dan statusnya sebagai tanah perdikan di bawah kerajaan Kahuripan. Pemberian tanah di daerah ini dimaksudkan agar Ki Ageng Loh Gawe tidak bermukim terlalu jauh dari Wotanmas, sehingga jika sewaktu-waktu Prabu Airlangga membutuhkannya, maka ia bisa segera datang menghadap. Ki Ageng Loh Gawe menyanggupi permintaan Prabu Airlangga tersebut. Baginya tinggal dimanapun bisa, asalkan jauh dari keramaian masyarakat. Karena sebagai pertapa, ia memerlukan tempat yang hening, jauh dari segala urusan duniawi. Beberapa hari setelah mendapat restu dari raja, maka Ki Ageng Loh Gawe dan muridnya Puger bertolak meninggalkan Wotanmas menuju ke tanah perdikan yang dijanjikan dengan dikawal oleh 100 orang prajurit. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri sekelumit tentang upaya Empu Barada membujuk Ki Ageng Loh Gawe untuk membantu Raja Airlangga membangun istana Wotanmas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.